Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 tema 1. Di subtema 1, organ gerak hewan. Di pembelajaran 2, kita akan belajar membuat gambar cerita. Ini ada di halaman 8 sampai dengan 12 dan disambung lagi di halaman 16 sampai dengan 18. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Kak Rina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Kak Rina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 8, kita lihat ada Edo yang sedang melihat kandang kelinci ya adik-adik, ini di rumahnya Pak Rudi. Nah, kelincinya ada banyak ya, dan kita lihat di sini Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci yaitu wortel. Jadi makanan kelinci ya, hewan kelinci ini adalah wortel ya adik-adik. Ya. Nah, kemudian kita coba amati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Ya, rangkaian gambar cerita. Jadi, di sini ada 4 gambar ya, 1 2 3 4. Nah, nanti di bawahnya ini ada ceritanya. Jadi seperti cerita dalam bentuk paragraf tapi ada gambarnya. Kita lihat satu persatu ya. Gambar pertama ini ada Pak Rudi dan Edo yang sedang berada di kandang kelinci. Lalu deskripsinya atau penjelasannya di sini, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Nah, ini adalah untuk cerita untuk gambar pertama. Kemudian di gambar kedua ada Pak Rudi dan Edo juga sedang memberi makan kelinci. Coba lihat nih adik-adik, makanannya wortel ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ceritanya adalah Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel, kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo, tuh ya. Karena memegang makanan, biasanya hewan akan menghampiri kita atau mendekati kita. Kemudian di gambar ini ada Edo yang sedang tertawa dan ini ada kelinci yang sedang ingin melompat ya adik-adik. Nah, di sini ceritanya Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Ya. Lalu kemudian ini ada Edo yang sedang menirukan gerakan kelinci. Ya. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun mengikuti berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, gambar tadi rangkaian gambar cerita ya adik-adik. Di gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Jadi, biasanya kalau ada gambar kita bisa menceritakan sesuatu dari gambar tersebut. Nah, ini yang sedang kita pelajari. Nah, kemudian kita lihat gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar ya, bisa 1 atau lebih. Dimana kalau di atas tadi kita lihat ada 4 ya adik-adik. Yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, kemudian biasanya ragam gambar ilustrasi itu cergam. Cergam itu singkatan ya dari cerita bergambar
Lalu ada komik, adik-adik tahu komik? Komik itu biasanya ada yang dalam satu halaman itu biasanya ada kotak-kotaknya. Misalnya begini, ini ada gambar pemainnya misalnya ya. Lalu nanti yang ini ada lagi, lalu nanti ada seperti ini nih. Ini namanya balon percakapan atau bubble chat ya. Jadi misalnya hai gitu ya. Nanti apa yang dikatakan oleh pemain yang ada di komik itu di dalam seperti ini. Ya, kayak gitu. Nah, ini nanti ada gambarnya. Jadi halaman-halamannya ada ceritanya dalam bentuk ini dan juga ada gambarnya ya. Nah, lalu ada juga gambar ilustrasi yang bentuknya pamflet. Ya, pamflet itu seperti kalau adik-adik mungkin di masa Covid seperti ini ada pamflet yang isinya cara menangani Covid atau cara supaya supaya melindungi diri dari Covid. Misalnya ada 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, ya. Kemudian juga menjaga jarak. Nah, itu dalam bentuk pamflet. Biasanya juga ada gambar-gambarnya. Lalu ada cover. Kalau cover itu seperti sampul. Lalu ada gambar kartun, pasti adik-adik sudah tahu. Dan juga ada karikatur, ya. Nah, tahukah kamu perbedaan ragam gambar? Tadi sudah Karina jelaskan ya perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Ya, nah gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, kemudian objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan ya. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, kita membuat gagasannya. Ya, bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang digambar. Ya, lalu siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Ya, jadi kita tentukan dulu nih adik-adik tokohnya siapa. Kayak tadi di gambar tadi, tokohnya adalah Edo dan Pak Rudi. Lalu suasananya mereka sedang berada di kandang kelinci ya. Kemudian sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Ya, nah membuat sketsa harus hati-hati. Perhatikan tata letak dan ukuran objek yang digambar. Nih, Karina mau mencontohkan sketsa. Jadi, sketsa itu adalah gambar yang masih dalam bentuk awal atau masih dalam bentuk coret-coretan. Ya, contohnya mungkin Karina tidak pandai menggambar, tapi Karina coba menggambar bunga, ya. Seperti ini misalnya. Karina membuat dulu seperti ini. Ya, sketsa dari bunganya. Nah, seperti ini misalnya. Ya, kemudian ini ada putiknya. Ya, yang biasanya ada serbuk sarinya. Kemudian kita misalnya di sini mau menggambar tangkainya, lalu daunnya. Ya. Nah, ini Karina menggunakan mouse jadi agak sulit ya. Lalu mungkin kemudian kita menggambar potnya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini lalu nanti mungkin baru akan diwarnai ya. Nah, itu contoh sketsanya. Jadi masih gambar awalnya saja ya. Belum diberikan background, belum diberikan kalaupun ada background misalnya hanya garis-garisnya saja ya, belum berbentuk gambar yang indah. Kemudian berikutnya pewarnaan. Nah, setelah sketsa selesai dibuat, kamu bisa mewarnai ya. Setelah ini, nah ini diwarnai misalnya mau warna apa nih bunganya? Warna merah ya atau warna putih dan sebagainya. Nah, membuat kemudian pewarnaan dilakukan dengan dua cara ya. Memberi warna sesuai dengan aslinya atau imajinasi sendiri. Misalnya boleh nih gambar bunganya ya. Yang ini misalnya warnanya merah, kuning, hijau. Nah, itu boleh ya. Itu bebas karena itu berdasarkan dengan kita jiwa seninya ingin yang surrealis atau sesuai dengan kenyataannya, warnanya, atau imajinasi kita sendiri. Kemudian kita bisa juga pakai cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain ya.
Nah, kemudian untuk media gambarnya. Nah, yang bisa kita pakai yang pertama adalah alasnya. Ini Karina ada contohnya. Ya, media alas gambar seperti ini. Kalau ini nih yang namanya kanvas. Yang ini, ya. Ini kanvas, jadi bentuknya tuh kasar adik-adik. Mungkin permukaannya seperti kalau buku gambar itu agak lebih kasar dari buku tulis, tapi ini lebih kasar lagi. Mungkin seperti kalau adik-adik pernah ke toko buku, biasanya suka ada yang menjual ini. Coba nanti minta sama mbak atau masnya mau melihat kanvas. Nanti diraba, ininya tuh agak kasar ya. Kemudian bisa juga di kain, di kertas, kaca, atau di komputer ya. Kemudian pewarnanya tadi ada pensil warna, ada cat air ya. Kemudian sekarang ada juga kalau di zaman sekarang adik-adik sudah canggih ya. Jadi banyak juga yang menggambarnya tidak menggunakan alat tradisional atau yang maksudnya bukan digital ya. Jadi bentuk kanvas, kertas, dan lain-lain. Nah kalau sekarang itu banyak yang menggunakan drawing tablet atau tablet gambar. Atau mungkin kalau komputernya bisa layar sentuh, itu juga bisa menggunakan yang bisa menggambar di layar. Ya, bentuknya seperti ini contohnya. Ini dia sedang membuat gambar kartun. Ya, jadi pensil atau pen tabletnya itu digores-goreskan saja di layar, nanti seperti kayak Kak Arina tadi bikin bunga, dia akan mengikuti gerakan pensilnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teksnya. Nah, tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, ini ya contohnya. Ini Karina karena tidak pandai menggambar, Karina menggunakan salah satu cerita di buku tema. Ya, contohnya. Ini ada gambar 2 burung ya, burung kecil yang sedang di dahan pohon. 2 ekor burung sedang bernyanyi di dahan pohon. Lalu gambar kedua, lalu datanglah seekor ayam yang sedang mencari makan. Burung terbang turun ke bawah dan untuk mengajak ayam mencari makan bersama. Burung dan ayam dapat bergerak karena memiliki organ gerak. Ya, itu contohnya. Lalu kemudian sekarang tugas kita untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Ya, seperti contoh di gambar yang contoh Karina tadi, kita lihat dulu gambarnya ada apa saja isinya. Baru kita membuat ceritanya berdasarkan gambar. Jadi harus nyambung ya adik-adik. Kemudian nih di sini kita mau menceritakan gambar ini. Gambarnya ada 3. Yang pertama ini ada induk atau ibunya kelinci. Lalu ada 3 anak kelinci, 1, 2, 3. Ini sedang menyusui ya adik-adik sama induknya. Kalau yang ini anak kelinci lagi makan wortel, yang ini lagi melompat-lompat. Yuk kita buat ceritanya. Nah, di gambar yang pertama, ada seekor kelinci yang memiliki 3 ekor anak. Mereka sedang menyusu pada induknya. Setelah itu, mereka bermain-main di taman. Salah satu anak kelinci menemukan 2 buah wortel dan langsung memakannya. Mereka senang sekali. Karena senang, anak kelinci melompat ke sana kemari. Kelinci dapat bergerak karena memiliki organ gerak, yaitu keempat kakinya. Ya, nah ini ya ceritanya contohnya adik-adik. Jadi sesuai dengan gambar seperti ini, dan juga biasanya kita bisa sambungkan. Seperti contoh Karina tadi di sini karena senang lalu meloncat-loncat. Ya, jadi disambungkan saja dari gambar satu ke gambar lainnya. Nah, adik-adik sekarang kita loncat ke halaman berikutnya. Yaitu di sini, di halaman 16 ya. Ini masih di pembelajaran 2, tapi masih ada bahasa Indonesianya juga. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Nah, untuk mengetahui, kita baca yang ada di bawah sini ya. Judulnya gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Adik-adik tahu hewan vertebrata? Hewan vertebrata ini adalah hewan
yang memiliki tulang belakang. Contohnya ada ikan, ya, seperti yang sedang kita bicarakan di sini. Kemudian kita lihat bacaannya selanjutnya, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Nah, seperti contoh rudal tuh seperti ini ya, adik-adik tahu rudal? Rudal tuh bentuknya yang seperti kalau kalau di peperangan gitu ya, adik-adik, ini biasanya ada garis-garisnya. Nah, ini yang dari kapal itu ditembak ya ke permukaan, itu nanti dia akan meledak. Bentuknya rudal begini, ya kan mirip sama ini ya, mirip-mirip seperti ini. Nah, kemudian ekor dan sirip, ya, ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan. Ya, jadi ini ikan bisa berenang di dalam air karena ada sirip, ya, sirip tuh ini, dan sirip ekor. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya ya. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya dari teks bacaan gerak ikan dalam air. Ya, Karina sudah buatkan tabelnya di sebelah kanan. Ya, satu persatu nanti karena tidak cukup tempatnya. Yang pertama, paragraf ke-1 adalah yang ini. Ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ya. Nah, ini ketutupan nih adik-adik sebentar. Nih ya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Lalu kalimat pengembangnya adalah dari sini, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Ya, sampai sini. Lalu di paragraf kedua, kalimat ide pokoknya adalah salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah rudal, bentuk rudal. Lalu kalimat pelengkapnya adalah, kalimat pengembangnya adalah bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Ya. Dan bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Dan ada juga ekor dan sirip. Ya, dan sirip ekor yang lebar berfungsi mendorong gerakan ikan dalam air. Ya. Lalu yang paragraf ketiga yang ini. Paragraf ketiga. Ya, ide pokoknya ikan, ya ini ikan ya, tambahkan ikan, dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kemudian untuk kalimat pengembangnya, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri, ya. Lalu ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang, dan jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dengan sirip ekornya. Ya, nah itu dia ide pokok dan kalimat pengembangnya. Kemudian berikutnya buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Ya, jadi paragraf pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Dan yang terakhir, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Karina contohkan sebelah kanan ya adik-adik. Paragrafnya ada 4. Yang pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Seekor kucing berwarna putih. Bulunya sangat halus dan matanya berwarna kuning.
Paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Kucing sangat senang kalau kita mengajaknya bermain. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Kucing senang makan ikan. Makanan membuat kucing dapat tumbuh dan berkembang. Lalu yang terakhir, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Karena hewan peliharaan harus tetap bersih agar dapat hidup berdampingan dengan kita. Dan kandang harus bersih agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya. Nah, baiklah adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!